Oke, terakhir, pantang menyerah, tetap berusaha. Kalau menyerah, tolong bilang ya ke saya ya. Oke, kalau mau menyerah, bilang ke saya ya. Lambaikan bendera putihnya ke saya ya. Nanti saya siap bantu. Oh iya, jangan lupa peraturan penting di kelas kalau belajar bahasa isyarat. Setelah itu, jangan mengajarkan ke teman dengar yang lain. Jangan begitu ya, karena isyarat ini yang mengajarkan harus orang tuli secara langsung. Karena kami punya pengalaman hidup dan tumbuh besar sebagai seseorang yang tuli, dan kami mengalami langsung hambatan-hambatan dan juga berbahasa isyarat secara alami. Nah, ini lebih lebih tepat jika kami yang ngajar, bukan orang dengar. Begitu ya. Karena orang dengar kan tidak mengerti struktur, tidak mengerti ekspresi. Biasanya struktur bahasa Indonesia dan struktur bahasa isyarat ini juga berbeda. Oleh sebab itu orang dengar tidak paham. Nanti kalau masuk kelas bahasa isyarat, pasti kayak, oh iya ya, baru ngeh juga ya, ternyata Peter ngomongnya benar begitu. Karena struktur bahasa Indonesia dan bahasa isyarat berbeda, begitu. Oke, bisa dipahami ya teman-teman? Kita lanjutkan. Nah, kita akan belajar terkait budaya tuli. Boleh lanjut PowerPoint ini? Saya mau tanya, mungkin bisa jawab di chat ya. Lebih pilih atau tunarungu? Jujur aja, bisa jawab di chat ya. Silakan. Oh, semuanya menjawab tuli ya. Oh, ada yang tunarungu. Baik. Oke. Baik. Dulu tunarungu, sekarang tuli. Oke. Tuli, oke. Terima kasih banyak atas jawabannya yang jujur. Nggak ada yang salah dan betul di sini. Kita lanjutkan. Baik. Nah, perbedaan tuli dan tunarungu. Tunarungu ini perspektifnya lebih ke medis. Jadi fokus ke gangguannya, fokus bahwa seseorang ini uh, ada penyakit nih. Padahal kami sehat-sehat aja, kami fine-fine aja gitu. Kalau tuli, ini basicnya identitas sosial dan budaya. Begitu. Saya sebagai orang tuli, tuli dengan huruf T kapital, T-nya kapital ya, bukan yang kecil ya. T kapital, tuli dengan huruf T kapital. Saya sebagai seorang tuli, saya bangga kok dengan identitas saya, budaya saya yang juga masuk di kehidupan saya sehari-hari. Nah, misal saya mau tanya ke teman-teman, teman-teman sukunya apa ya? Kalau saya Tionghoa, kalau teman-teman suku apa? Mungkin bisa dijawab di chat ya. Oke, ada yang Batak, ada yang Jawa, ada yang Sumatera, ada yang Jawa Sunda. Oke, nah suku Jawa, Batak, dan lainnya itu nggak masalah. Apakah saya bisa mengubah identitas teman-teman yang awalnya orang Jawa, saya paksa ubah karena kulitnya putih. Oh, jadi dia orang Tionghoa begitu. Apakah bisa saya pemaksa seperti itu? Atau misalnya saya lihat orang Papua, orang itu mengaku orang Papua, tetapi saya ubah jadi orang Jawa, apakah bisa seperti itu? Bisa nggak? Nggak bisa kan ya? Karena tiap orang punya identitasnya masing-masing. Jadi nggak bisa diubah seenaknya. Kalau saya tuli. Nah, sebetulnya tunarungu ini dibuat oleh pemerintah dulu tahun 1990-an
1960-an. Dulu ketika Soeharto yang mengatakan tunarungu itu lebih halus, tuli itu kasar. Padahal artinya negatif begitu. Tuna ini kan artinya rusak. Sedangkan rungu ini artinya pendengaran. Artinya pendengarannya rusak. Padahal kami kan manusia ya, bukan barang. Sedangkan tuli ini punya identitasnya sendiri. Begitu. Saya lanjutkan ya PowerPoint-nya. Baik, perspektif tunarungu dan perspektif tuli. Kita akan tahu bedanya apa sih lewat penjelasan ini. Mungkin teman-teman bisa baca dulu. Oke, perspektif tunarungu artinya seseorang yang tidak besar bisa mendengar ini punya hambatan. Padahal saya nggak punya hambatan kalau semua orang menggunakan bahasa isyarat. Tuli ini hanya seseorang yang menggunakan bahasa yang berbeda, yaitu bahasa isyarat. Nah, perspektif tunarungu, kalau tunarungu ini dianggapnya sakit, tidak bisa apa-apa. Padahal kami bisa melakukan banyak hal, dan kami tidak sakit. Saya bisa kuliah ke Amerika, S2, dan saya bisa melakukan banyak hal sama seperti halnya orang dengar. Banyak tunarungu harus pergi ke dokter, harus diperbaiki pendengarannya, supaya pendengarannya kembali pulih. Padahal tidak demikian. Sebetulnya, dengan belajar bahasa isyarat, ini bisa mendapatkan pertukaran informasi dan komunikasi. Misal, teman-teman belajar bahasa isyarat dari saya, lalu saya belajar bahasa Indonesia dari teman-teman. Nah, seperti inilah dunia yang inklusif. Lanjut. Nah, teman-teman silakan dibaca dulu ya. Nah, tunarungu ini dipaksa berubah menjadi orang dengar. Nah, teman saya ada yang tuli berjuang bisa dengar dan dia akhirnya habis 1 M. Tapi tidak ada tapi kalau bahasa isyarat itu tidak memerlukan dana dan bisa tetap berkomunikasi. Kita lanjutkan. Belajar bahasa isyarat. Kalau tunarungu ini harus belajar dengan cara verbal, tapi tidak efektif. Misal bola dan pola. Kami bingung membedakannya. Lalu jambu dan sapu. Kami bingung membedakannya karena kan kami tidak dengar ya. Kami melihat gerakan bibir dan kalau gerakannya sama ini membingungkan, jadi kurang efektif. Dan yang paling efektif adalah dengan menggunakan bahasa isyarat. Coba kalian matikan suaranya dan coba saya tes ya. Saya tes ya gerakan bibir ya, apakah teman-teman paham atau tidak. Yang pertama,
Silakan tebak, ada kemungkinan-kemungkinan. Yang pertama ada kata sapu, lalu yang kedua jambu, dan yang ketiga sabuk. Saya tes ya, silakan jawab di chat ya. Oke, siap ya? Oke, sebetulnya saya bilang sapu. Bayangkanlah kalau teman-teman ini tuli ketika membaca gerak bibir sering sekali mengalami salah sambung. Jadi lebih baik dengan bahasa isyarat. Ini misal kata lain ya. Yang pertama ada satu kemungkinan kata hobi, lalu yang kedua kopi. Tes ya, coba ya. Gimana perasaannya teman-teman setelah mencoba tebak-tebak gerak bibir ini? Seperti apa perasaannya? Ini kita bertukar perasaan. Apa sih perasaannya teman-teman tuli ketika sering sekali mengalami salah salah miskomunikasi atau salah atau miskomunikasi seperti ini? Mungkin teman-teman bisa ketik perasaannya seperti apa. Ada yang mengatakan bahasa isyarat membuat kemampuan verbal menurun. Padahal tidak demikian ya, belum tentu. Faktanya, di jurnal ini tidak ada penelitian bahwa bahasa isyarat mempengaruhi kemampuan kemampuan untuk verbal seperti itu. Saya pribadi, dulu saya bilang McD itu MCD. Lalu teman-teman dengar menyalahkan salah, verbal saya salah. Karena sebetulnya McD itu bukan MCD, tapi McD cara ngomongnya. Saya baru tahu kalau itu beda dengan bahasa isyarat itu memperbaiki kemampuan verbal. Jadi bukan verbal dulu yang harus bisa dikuasai oleh orang-orang tuli, tapi bahasa isyarat dulu. Dulu ketika saya ngomong KFC, saya ngomongnya KFC. Terus teman dengar saya mengatakan cara ngomongnya bukan KFC, tapi KFC seperti itu. Jadi dengan bahasa isyarat saya bisa tahu dan banyak yang membuat mitos bahwa bahasa isyarat ini mempengaruhi kemampuan dengar, padahal tidak demikian. Harusnya bahasa isyarat dulu, baru eh, maaf bukan kemampuan dengar, tapi kemampuan verbal. Harusnya bahasa isyarat dulu, baru bisa memperbaiki kemampuan verbalnya. Lalu yang terakhir, banyak yang mengatakan tunarungu itu IQ-nya rendah, padahal tidak demikian. Faktanya, tuli bisa bisa belajar banyak hal kok. Karena dulu berpikir, oh tuli itu bodoh. Artinya dia dikasih yang gampang-gampang aja. Padahal anggapan seperti itu salah ya. Dulu banyak yang berpikir, oh sistem pendidikan ini harus dengan cara verbal. Padahal itu cara yang salah. Harusnya sistem pendidikan menggunakan bahasa isyarat. Bahasa isyarat ini membantu membantu kemampuan visual dan otaknya, intelektualnya jadi lebih maju, kemampuan intelektualnya jadi lebih maju. Buktinya saya sampai bisa S2 berkat bahasa isyarat. Terima kasih bahasa isyarat, terima kasih Allah yang sudah memberikan tangan. Begitu ya. Alhamdulillah, ya. Lanjut. Lalu budaya tuli, nggak mungkin belajar bahasa tanpa memahami budaya.
Ini bahaya banget nih kalau belajar bahasa tanpa tanpa mempelajari budayanya. Jadi harus bersinggungan, harus blended. Lanjut, pertanyaannya ada dua. Mungkin saya mau tanya dulu nih teman-teman. Apa yang teman-teman tahu terkait budaya tuli? Mungkin bisa jawab di chat ya. Nggak ada yang betul dan nggak ada yang salah. Karena ini proses belajar. Silakan dijawab di lewat chat, teman-teman. Apa yang teman-teman ketahui terkait budaya tuli? Oke, betul. Oke, kita lanjutkan ya materinya. Budaya tuli dan budaya dengar. Bedanya apa sih? Maaf, mungkin saya salah ini nih, salah memasukkan budaya tuli dan budaya dengarnya. Sebentar ya, diubah dulu, diedit dulu. Sebetulnya budaya tuli misal di rumah saya, belnya ini menggunakan bel lampu. Ini budaya tuli. Kalau budaya dengar kan belnya pakai bel suara ya, pakai ting tung seperti itu. Tapi kalau kami tuli pakai pakai bel lampu. Lalu ketika berkomunikasi harus bertatap mata, nggak bisa belakang-belakangan tuh nggak bisa. Kalau orang dengar kan tanpa bertatap mata tidak ada masalah ya. Jadi harus ada tatap mata begitu. Lalu juga video saya minta tolong dinyalakan karena saya bisa melihat teman-teman dengan menatap secara langsung. Kalau misalnya nggak nyalain video, saya juga bingung. Jadi video ini harus dibuka. Jadi suasananya lebih hidup begitu. Ini seperti kita bertemu secara langsung begitu. Nah, kalau budaya dengar, komunikasinya secara verbal. Kalau budaya tuli, visual. Misal seperti ini. Kalau alarmnya lewat suara kalau orang dengar. Tapi kalau orang tuli, alarmnya getar kalau untuk alarm alarm tidur begitu. Lalu belnya suara dan lampu tadi. Lalu bentuk apresiasinya kami tidak dengan tepuk tangan tapi lambai tangan. Ini bentuk apresiasi untuk kami. Jadi jangan tepuk tangan ya. Lalu lanjut, kami berkomunikasi di ruangan yang terang, tidak redup, supaya terlihat bahasa isyaratnya. Tapi kalau mati lampu, apa yang harus dilakukan? Ada yang tahu? Mungkin bisa jawab lewat chat. Kalau misalnya mati lampu, harus gimana? Mungkin bisa dijawab dulu. Tidak ada jawaban benar dan jawaban salah di sini. Betul, betul. Dicolek, oke. Kalau dicolek-colek, oke. Kalau ruangannya gelap, dicolek-colek nggak mungkin karena takutnya hantu gitu. Ini siapa nih yang colek-colek gitu. Jadi jangan main colek-colek aja ya. Bisa pakai flashlight handphone.
Begitu. Kita lanjutkan ya. Panggilan nama, misal kalau memanggil saya Peter, Peter seperti itu. Eh, kita punya panggilan isyarat masing-masing untuk seseorang yang terbiasa dengan bahasa isyarat. Misal, tolong dong panggilin Peter. Nah, dengan Peter yang panggilan seperti ini, itu artinya memanggil saya begitu. Kalau misalnya manggil saya, nggak perlu manggil teriak-teriak nama saya, karena percuma saya nggak dengar juga anyway. Jadi nanti pelajaran hmm, pelajaran kedua ada terkait panggilan isyarat. Nanti akan diberikan oleh guru isyaratnya sendiri. Oke? Nama isyarat untuk masing-masing teman-teman yang ada di sini. Kita lanjutkan PowerPoint-nya. Oke, nama saya Peter karena banyak teman-teman tuli salah eh, salah paham gitu. Karena nama saya Peiter, jadi ketika baca gerak bibirnya mirip petir. Jadi teman-teman eh, menangkapnya itu sebagai petir, begitu. Akhirnya saya dipanggil seperti ini. Nah, karena namanya mirip, gitu. Lalu yang kedua, nama nama saya seperti ini karena itu mengikuti karakter saya. Saya suka beraktivitas, bersemangat, energetik. Jadi sesuai lah kurang lebih. Banyak orang-orang yang males-malesan saya samber pakai petir dari saya gitu. Jadi saya berikan semangat saya gitu. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Oh, sorry, sorry, sorry. Pertanyaan ketiga, eh, apakah ada yang pernah menganggap tuli lebih rendah dibandingkan orang dengar? Apakah ada yang merasa kalau orang dengar itu lebih baik dibandingkan tuli? Teman-teman boleh jawab jujur ya di chat. Gimana? Udah ada yang bisa menjawab? Apakah pernah berpikir bahwa tuli lebih rendah dibandingkan orang dengar? Oke, yang lain mungkin jujur aja, nggak masalah. Oke, ya, ya itu bisa dipahami. Tidak pernah, oke. Oke, nggak pernah ya, bagus banget kalau nggak pernah. Tapi dulu waktu saya presentasi, ada teman-teman yang jujur yang merasa bahwa orang dengar itu lebih baik dibandingkan tuli. Tapi saya nggak masalah karena saya cukup open-minded dengan pendapatnya teman-teman yang beragam. Karena ini kan ada interaksi ya. Ada orang dengar yang mengakui bahwa orang tuli itu lebih rendah lah dibandingkan orang-orang dengar. Jadi ini jadi bentuk ruang diskusi aja ya. Masyarakat awam ada yang menyatakan nggak pernah menganggap tuli lebih rendah. Tetapi di bawah sadarnya dia, dia punya bias tersendiri. Jadi biasnya ini ngomongnya apa yang dia omongkan dan apa yang ada di alam bawah sadarnya ini berbeda. Jadi saya coba tanya ke teman-teman, kalau teman-teman eh, kalau teman-teman melihat tool yang
bisa berbahasa verbal dengan tuli yang berbahasa isyarat, mana yang lebih pintar? Apakah tuli yang bisa berkomunikasi secara verbal dibandingkan yang bisa berbahasa isyarat? Jadi perbandingannya, apakah tuli yang bisa berkomunikasi secara verbal itu lebih pintar? Iya atau tidak? Mungkin bisa dijawab lewat chat. Oke, nggak usah khawatir, jawabannya apa aja boleh kok. Bisa jawab lewat chat ya. Eh, tuli yang bisa berkomunikasi secara verbal itu lebih baik atau tidak? Ya atau tidak? Oke, ya, jujur itu bagus ya teman-teman. Lebih terbuka begitu. Bagus banget. Oke, ada yang masih ngetik? Lanjut aja ketik. Nanti kirim ya. Faktanya, ketika pendaftaran pekerjaan, lowongan pekerjaan, tuli yang berkomunikasi secara verbal ini dipuji, walaupun kemampuannya biasa aja. Tuli yang berbahasa isyarat, eh, kemampuannya oke, tidak dianggap. Lebih memilih tuli yang bisa berkomunikasi secara verbal. Padahal harusnya kan pekerjaan ini melihat kemampuannya ya. Akhirnya tuli yang bisa berkomunikasi secara verbal ini diterima, tapi tuli yang berbahasa isyarat ini tidak diterima. Nah, inilah yang namanya audisme. Kita lanjutkan PPT-nya. Saya saya mau tanya kasus satu, jawab ya atau tidak begitu ya. Untuk kasus yang pertama, tuli tidak pintar, ya atau tidak? Oke, kasus kedua, banyak cerita dari luar sana. Seseorang yang terlahir disabilitas itu karena dosa orang tuanya, ya atau tidak? Ini kasus nomor dua. Kasus nomor tiga, orang yang tuli harus diberikan alat bantu dengar, ya atau tidak? Kasus ketiga, jawabannya ya atau tidak, teman-teman? Kasus ketiga, tuli diperbaiki dengan alat bantu dengar itu sebetulnya ada tuli yang mungkin bisa dibantu oleh alat bantu dengar, yaitu haknya mereka. Tapi ada yang tidak bisa atau tidak mau. Yang penting adalah jangan memaksa. Ada teman saya yang tuli yang nyaman pakai alat bantu dengar, dipersilakan saja. Tapi ada eh, yang tetap berbahasa isyarat meskipun pakai alat bantu dengar ya dipersilakan saja. Ada yang tidak, yaitu juga tetap dipersilakan saja. Kasus keempat, apakah semua tuli bisa membaca gerak bibir? Ada yang menjawab mungkin, ada yang menjawab tidak. Oke, sebetulnya
Tidak semua tuli bisa membaca gerak bibir atau bisa eh, berkomunikasi secara verbal. Ada yang bisa membaca gerak bibir. Nah, itu kelompok yang kecil yang kemampuannya pendengarannya separuh. Atau bukan low vision ya, tapi hard of hearing. Atau hearing loss. Tapi sebagian besarnya yang tuli itu tidak bisa dan sering sekali mengalami salah sambung gitu. Misalnya saya. Lalu kasus kelima, silakan jawab ya atau tidak. Oke, nomor lima. Sebetulnya komunikasi yang baik itu bisa kok. Nah, saya mau tanya, apakah ada orang dengar yang punya masalah berkomunikasi? Apakah semua orang dengar tidak memiliki masalah komunikasi? Sebetulnya orang dengar juga ada kok masalah komunikasi. Jadi ya sama saja. Nah, masalah komunikasi ini tergantung dari latar belakang pendidikan seseorang. Banyak di luar sana mendirikan pendidikan khusus PLB atau pendidikan pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus seperti itu. Dan mereka menggunakan sistem isyarat bahasa Indonesia, bukan bahasa isyarat Indonesia atau SIBI, sistem isyarat bahasa Indonesia. Nah, banyak kesalahpahaman. Ini saya ketik dulu sebentar. Mungkin saya akan menggunakan contoh ini. Maaf kalau agak sedikit kotor ya, tetapi ini contoh nyata. Kalau di CB itu bukannya membantu tuli menjadi lebih pintar, karena isyaratnya mengikuti struktur kalimat bahasa Indonesia. Misal, kalau di CB, sistem isyarat bahasa Indonesia, kata dasar cinta seperti ini. Ini kata dasarnya, cinta. Tapi ditambah awalan dan akhiran. Misal, mencintai. Jadi ada kata dasar cinta, lalu i. Lalu ada kata bercinta. Jadi ada cinta, mencintai, dan bercinta. Banyak tuli yang berpikir bahwa tiga kata ini sama. Ada kasus tuli chat sama cewek cantik banget pokoknya. Cantik banget. Aku bercinta kamu. Dia kirim chat itu, tiba-tiba perempuan ini datang, lalu menampar langsung si tuli ini. Tuli ini merasa apa yang salah? Kurang ajar banget sih ini cewek. Langsung tampar. Si ceweknya merasa ini cowok kurang ajar banget. Lalu dia tanya ke senior-seniornya yang pengguna Bisindo. Apa kesalahanku? Aku chat gini ke perempuan. Lalu tuli pengguna Bisindo ini menyatakan, ya ampun, astagfirullahaladzim. Bercinta ini artinya seperti ini kalau dalam Bisindo, berhubungan seksual. Lalu tuli ini menyatakan, oh bukan itu maksud saya maksudnya adalah mencintai, bukan bercinta, seperti itu. Nah, si inilah yang mempengaruhi pemahaman orang-orang tuli yang salah. Bayangkan saja, bahasa Indonesia mengikuti struktur kalimat bahasa Inggris. Apakah bisa atau tidak? Bisa nggak? Misal, my ball. Misal kata my ball, kalimat my ball. Tapi diubah ke dalam bahasa Indonesia, saya bola. Apakah bisa? Bahasa Indonesia mengikuti struktur kalimat bahasa Inggris? Nggak bisa kan ya? Nah, ini sama halnya memaksakan bahasa isyarat Indonesia untuk mengikuti struktur kalimat bahasa bahasa Indonesia.
Atau contoh lain, misal, contoh saya, saya makan, makan, ya, ya. Misal saya makan pisang. Kalau mengikuti bahasa isyarat Indonesia yang betul, tidak seperti itu karena aneh. Makan tapi dikeluarkan lagi, baru dibuka kulitnya. Lo kan pisangnya udah dimakan, tapi kok baru dikuliti, harusnya pisangnya dikuliti dulu, baru dimakan. Nyam, 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 seperti itu. Tadi Setiari ini berkomentar, banyak teman-teman tuli ketika chat terbolak-balik. Iya, karena belum menguasai bilingualisme. Belum bilingual, teman-teman tuli. Maksudnya memahami struktur kalimat bahasa Indonesia dan juga memahami bahasa isyarat Indonesia. Apa sih bedanya kalau bahasa isyarat dan bahasa Indonesia ini eh, paham, otomatis seseorang ini bilingual. Nanti kalau belajar bahasa isyarat, teman-teman di sini pasti akan jadi bilingual. Kasus terakhir, kasus keenam, apakah tuli bisa menikmati musik atau seni? Oke, sebetulnya tuli bisa kok menikmati musik, asalkan dengan cara lewat getaran. Dengan cara lewat getaran. Misal teman-teman coba datang ke konser atau mungkin sebetulnya dulu saya sering datang ke bar, bukan untuk minum, bukan untuk minum alkohol ya, tapi un- tujuan saya ke bar adalah saya mau menikmati musik. Nanti coba teman-teman datang ke bar atau mungkin ke konser, coba tutup telinga dan rasakan apakah ada getaran atau tidak. Coba ya, kapan-kapan datang ke konser atau bar, pokoknya dengan musik yang kencang begitu. Teman-teman rasakan apakah ada getarannya atau tidak. Pasti sih ada getarannya. Begitu ya, PPT-nya kita lanjutkan. Nah, ini gambar ini saya ambil dari seniman di Amerika. Banyak kasus-kasus seperti ada hierarkinya. Tuli ini di hierarki paling bawah. Lalu ada tuli dengan verbal, di atasnya ada hard of hearing, dan paling atas hierarkinya adalah orang dengar. Nah, dulu di Amerika banyak orang tuli yang pengguna bahasa isyarat ini sulit untuk kerja, tapi itu dulu tahun 1940. Sekarang sudah tidak seperti itu. Tahun 1970 di Amerika sudah mulai berubah. Mudah-mudahan Indonesia juga berubah ya ke depannya. Oke, kita lanjutkan. Terkait LMS, teman-teman siapkan handphone ya. Baik, lanjut. Silakan scan barcode ini.
Kalau mungkin teman-teman bisa registrasi dulu. Apakah sudah, teman-teman? Sudah semua? Sudah semua, teman-teman? Sudah? Yang sudah mungkin angkat jempolnya, acungkan jempolnya, angkat tangan mungkin. Kalau sudah aman ya? Oke. LMS manfaatnya adalah yang pertama, kalau lupa kosa isyarat bisa nonton videonya ulang. Jadi bisa di-save gitu, bisa diulang-ulang, bisa diintip lagi. Ada kuisnya juga. Lalu yang ketiga, oke, Hasna Gania. Lalu saya akan jelaskan kalau tugas rekaman video seperti apa sih setelah ini. Lanjut ya. Oh iya, ini silabusnya mungkin bisa di-scan. Sudah oke semuanya? Nah, tadi saya menjelaskan terkait budaya tuli kan ya. Itu masuk ke parameter. Jadi sebelum belajar bahasa isyarat, teman-teman harus paham dulu 5 parameter. Ini basic.
Nanti perkenalan, kita teman-teman akan dikasih nama panggilan isyaratnya masing-masing. Misalnya kata ganti, dia, kamu, saya, kita, mereka, kegiatannya di Zoom mungkin bisa ditulis atau gimana, angka, nama hari, nama bulan, waktu, misal mau berangkat kerja, pulang dari kerja, tempat, lokasi. Lalu ada ujian akhir. Ujian akhirnya seperti apa sih? Akan ada empat. Yang pertama ada percakapan, nanti akan ada tatap muka, ya, teman-teman ya. Jadi akan ada tiga pengujinya. Lalu lewat tulisan, nanti saya isyarat teman-teman akan ujian lewat tulisan atau saya akan tunjukkan gambar, teman-teman akan peragakan isyaratnya. Lalu cerita lewat video masing-masing. Lalu eh, alatnya tentu butuh laptop, handphone, dan juga YouTube juga penting. Harus hadir setidaknya 75%. Lalu totalnya 100% teman-teman ini. Kehadiran, ujian, dan tugas. Begitu. Bisa dimengerti ya teman-teman? Kita lanjutkan lagi presentasi kita. Kita lanjutkan. Lanjut ya. Nah, ini terkait video. Misal dengan background seperti ini, bajunya rapi. Kalau backgroundnya berantakan, misal kalau mau ujian, kalau kertasnya lecek, apakah diterima? Enggak kan ya? Diterima enggak? Enggak kan ya? Kalau misalnya dosen, kita ujian nih, ujian di kampus semesteran. Apakah kertas kertas yang lusuh akan diterima dosen? Kalau ujian semesteran? Enggak lah ya. Nah, sama halnya dengan ujian bahasa isyarat. Jangan lecek-lecek lah, yang rapi. Terus diukur juga headroomnya, jangan terlalu terlalu kecil ukuran eh, headroomnya atau terlalu besar. Dan kalau bisa belakangnya polos. Lanjut. Nah, ada teman-teman langsung cari tembok ya. Tembok yang polos di mana gitu ya. Aduh, mana nih tembok yang polos nih gitu. Lalu lanjut ya. Kameranya tolong yang landscape ya, jangan portrait. Nanti perekamannya harus yang landscape. Lalu ketika mengeja tidak di depan muka tetapi di eh, bawah muka sehingga terlihat gerakan tangannya. Jangan di muka persis begitu. Jadi agak ke bawah, di bawah dagu begitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini nih, duduk boleh, berdiri oke. Dengan sikap yang siap. Kalau bisa kameranya sejajar dengan mata. Begitu ya, boleh lanjut? Aduh.
Jangan yang pakai corak-corak begitu, yang polos saja bajunya. Oke ya, lanjut ya. Lalu, kalau teman-teman punya kulit yang warnanya gelap, artinya bajunya menggunakan baju yang terang. Kalau kulitnya gelap, misalnya orang-orang asli Papua atau kulit hitam seperti itu, bajunya yang terang. Tapi kalau kulitnya terang, artinya bajunya menggunakan yang gelap. Jadi kontras gitu antara warna kulit dengan baju dan juga background. Bisa dipahami ya? Oke, tolong jangan seperti ini ya, teman-teman. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu dekat begini. Terus kameranya dangak begitu, jangan begitu ya, teman-teman. Tapi kameranya sejajar mata. Oke, bisa dipahami ya. Jangan dangak seperti vlog begini. Jadi sejajar mata. Oke, kita lanjutkan. Siapa yang sudah terbiasa upload di YouTube? Mungkin bisa angkat tangan. Terbiasa upload video di YouTube? Oke, berarti sudah tahu ya langkah-langkahnya ya. Atau ada yang belum paham sama sekali? Saya jelaskan. Yang pertama, klik plus atau buat gitu. Lalu upload video. Setelah itu, teman-teman bisa teman-teman harus ingat dulu videonya dimasukin di mana nih. Ingat, terus bisa tambah di situ. Kalau lupa simpennya di mana, dibuat di mana, tentu akan susah ya. Jadi harus diingat-ingat dulu videonya disimpan atau dibuat di mana. Jadi videonya nggak boleh kayak gini ya. eh, Lagi berisyarat terus tiba-tiba, apa ya tadi ya? Aduh, 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 kayak gitu enggak ya. Jadi kayak videonya fokus begitu. Jangan kayak, apa ya? Waduh, lupa, waduh, lupa gitu. Jangan video yang editan juga. Betul, bikin channel dulu. Next. Terus teman-teman scroll ke bawah, lanjut. Bisa dilihat ya teman-teman di sini. Setelah diklik, bisa lanjutkan ke berikutnya. Kalau nggak perlu ya nggak perlu diklik begitu ya. Bisa di skip, boleh lanjut, boleh skip juga, skip, lanjut aja. Nah, mungkin jangan dibuat open atau public begitu ya. Di, dikirimkan saja tugasnya di kanvasnya. Atau mungkin copy link, begitu. Ya, teman-teman bisa dipahami ya. Kita lanjut buka LMS ya. Ya, ya, kehujanan.
Oke, ini bisa di LMS, bisa klik linknya, kopas linknya, lalu serahkan tugasnya. Kalau misalnya nggak paham, bisa tanya Rika. Oke, teman-teman, begitu ya. Sip, kita lanjut. Apakah teman-teman paham? Kalau paham, mungkin jempolnya ke atas. Kalau nggak paham, thumbs down. Thumbs up kalau paham, thumbs down kalau nggak paham. Kalau nggak paham juga nggak apa-apa, nanti kita bantu lagi. Oke, kita lanjutkan. Wow, ternyata cepet ya. Oh, oke, jangan terlalu cepet. Oke, nanti eh selanjutnya Ovi di kelas akan mengajarkan secara pelan-pelan. Tenang aja. Ada yang mau bertanya, akan ada juru bahasa isyarat. Nanti kelas dimulai nggak akan ada juru bahasa isyaratnya. Jadi teman-teman langsung terjun langsung nih ke dunia tuli, begitu ya. Juru bahasa isyarat ini hanya untuk orientasi aja. Setelahnya di kelas tidak ada juru bahasa isyarat. Begitu, teman-teman siap ya? Siap ya? Oke, silakan yang mau bertanya, angkat tangan mungkin. Kalau mau tanya, mungkin pakai suara nggak masalah kok. Ada juru bahasa isyaratnya di sini. Nggak ada nih, bener nggak ada. Oke, udah paham semua ya berarti ya. Udah jelas banget ya berarti semua ya. Besok, Kamis, jam 7.30 sampai jam 9 ya. Ovi akan mengajarkan terkait 5 parameter yang tadi sebelumnya sudah saya sebutkan. Sip ya. Ini udah jam 8.44 nih. Masih ada 15 menit lagi nih. Apakah ada pertanyaan? Tanya tentang pribadi juga boleh kok. Tanya tentang pengalaman juga boleh. Ya, ya, PPT akan dibagikan di LMS atau di Canvas. Jadi akan selalu dibagikan materinya, rekamannya, rekaman Zoom-nya juga akan dibagikan di Canvas. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan lain? Ya, silakan teman-teman. Nggak ada nih, bener. Oh ya, saya kepo nih, pengen nanya ke teman-teman semua. Rumahnya pada di mana sih? Mungkin bisa di chat. Depok, oke, Depok. Imanud, Ima, Imadudin Zauki, pertemuannya tergantung ya, tergantung Ovi. Tapi tiap kali pertemuan tidak harus tatap muka begitu. Pertemuannya juga tergantung seperti apa. Ada yang di Lombok, Asya di Lombok. Ini beda waktunya ya. Ada yang di Jakarta Pusat, ada yang di Pramuka, ada yang di Balikpapan. Wow, jauh banget Balikpapan. Bisa bahasa isyarat ya? Oke. Ternyata bisa dikit. Siap. Jelas ya?
Saya penasaran, teman-teman sudah berapa lama kerja di Kementerian Keuangan? Saya kepo juga nih. Ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 100 tahun mungkin. Ya, silakan Mbak Setiarini. Kak, aku mau nanya, Bisindo itu kan di tiap provinsi berbeda-beda ya. Kenapa itu? Kenapa harus ada perbedaan bahasa di tiap provinsi? Dan sekarang ini kan kita sedang belajarnya Bisindo Jakarta ya. Apakah Bisindo versi Jakarta ini nanti akan dipahami juga oleh teman-teman tuli yang ada di provinsi lain? Dan yang terakhir, Bisindo ini kan kalau saya lihat kursusnya juga ada di kota-kota besar saja ya. Jakarta, Surabaya gitu. Dan ada beberapa kota, beberapa provinsi yang memang belum ada kursus Bisindonya. Bagaimana teman-teman tuli di provinsi tersebut yang belum ada Bisindo di daerah tersebut itu bisa memahami apa yang dikatakan oleh teman tuli yang berada di provinsi lain. Terima kasih. Pertanyaan bagus, Mbak. Sebetulnya pertanyaannya banyak yang seperti itu kok. Yang bertanya-tanya seperti itu. Kan Bisindo beda-beda di berbagai daerah ya. Itu wajar aja. Misal bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ada ayah, ada papa, ada abi, ada apa lagi? Beda-beda lah. Ada bapak. Nah, itu bahasa Indonesia untuk menyebutkan satu objek saja bisa beda-beda. Nah, bahasa isyarat pun juga bisa memiliki perbedaan juga. Kalau teman-teman belajar bahasa isyarat dasar, pasti akan ketemu teman-teman tuli, pasti akan paham kok mereka kalau berkomunikasinya pakai bahasa isyarat. Jangan khawatir, wah isyaratnya beda nih, harus gimana gitu. Nah, juru bahasa isyarat ketika belajar bahasa isyarat Jakarta, lalu pergi ke Makassar, teman-teman tuli tetap bisa memahami kok seperti apa. Nah, mungkin Mine bisa jelaskan sedikit mungkin cerita pengalamannya. Hah, aku, aku. Jadi Mine ini murid saya, murid pertama saya, salah satunya ini Mine. Jadi kalau saya pribadi, saya belajar bahasa isyarat ini dari Jakarta, tapi saya pernah bekerja di 5 kota dalam 1 bulan sebagai juru bahasa isyarat. Jadi ketika saya terbang, saya belajar bahasa isyarat yang beda-beda, walaupun beda, tapi nggak usah khawatir karena bahasa isyarat ini ekspresi itu penting, terus gestur itu penting. Kalau nggak ngerti, biasanya kita kan bisa eja ya. Dunia ini kan tidak sesempit itu, jadi perluaslah gitu sih. Itu aja sih. Saya mau tanya Mine, apakah ada hambatan? Sejauh ini sih hambatan nggak ada ya. Karena dengan belajar bahasa isyarat Indonesia, kita bisa belajar isyarat negara lain kayak Amerika atau mungkin yang lingua franca yang dipakai di dunia internasional, jadi lebih gampang. Begitu ya teman-teman. Terima kasih banyak Mine sudah sharing pengalamannya sedikit. Nah, saya anggap teman-teman ini bisa seperti Mine nanti. Begitu ya. Terima kasih banyak. Tadi syaratnya apa, Mbak? Oke, ya. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan yang lain? Iya, ada lagi yang lain? Mau bertanya? Oke, silakan Mas Fikri. Malam, kalau misalkan untuk misi dan CB, tadi kalau misalkan CB kan banyak perbedaannya dengan misi. Kalau misalnya di slide ada perbedaan audition, perbedaan susunan kata.
Untuk melanjutkan pertanyaan tadi Mbak Rini, kalau misalkan dari teman-teman gitu, apakah kayak ngasih tahu saya pengguna CB, saya pengguna BC, atau langsung emang kita, oh nggak, ini temen tuli yang masih menggunakan CB atau masih menggunakan BC. Terus habis itu kalau misalkan tadi Mbak Rini bilang juga, kalau misalkan menggunakan BC Jakarta, ada menggunakan BC Surabaya, kayak gitu, apakah perlu kita yang kreatif sendiri mengetahui atau udah dikasih tahu saya orang Jakarta? Berarti perkenalan pertama mengetahui masing-masing audiens lawan bicara kita. Terima kasih. Oke, biasanya kalau ketemu tuli di daerah lain gitu ya, ketika ketemu tuh pasti isyaratnya akan ketahuan kok beda, dan kita pasti akan minta ulang. Kembali lagi, tadi yang seperti Mina bilang, kalau kita nggak paham, kita bisa pakai abjadnya. Nah, yang terpenting ketika belajar ini, kita harus belajar abjadnya dulu. Karena Indonesia kan luas ya. Abjad abjad di Indonesia ini mirip-mirip, hampir 80%, 98% lah mirip-mirip. 5% ini yang Jawa Barat ini beda. Di Jawa Barat yang E-nya seperti ini. E, E, E. Beda. Di Bandung ini F-nya begini. Kalau di Jakarta F-nya berbeda. Ada beda cuma sedikit. Tadi terkait CB dan Bisindo, ini mempengaruhi struktur kalimat bahasa Indonesia yang terbalik? Enggak. Tapi karena faktor pendidikan. Pemerintah ini masih mengatakan CB ini membantu bahasa Indonesia jadi lebih baik, padahal nggak demikian. Banyak sekali kesalahpahaman di sini. Sebetulnya bahasa isyarat Indonesia atau Bisindo membantu struktur kalimat penulisan bahasa Indonesia ini jadi lebih baik. Saya membantu adik, misal ya, saya membantu adik. Kalau dalam Bisindo, adik saya bantu. Begitu itu dalam Bisindo. Tapi kalau mengikuti struktur kalimat bahasa Indonesia akan sulit dipahami oleh orang tuli. Begitu. Nah, hal seperti ini namanya linguicism. Itu namanya linguicism. Nah, itu maksudnya adalah bahasa isyarat ini eh, apa kita nggak bisa menyalahkan pengguna yang ini lebih baik daripada pengguna bahasa yang lain. Misal pengguna bahasa Indonesia lebih baik dibandingkan pengguna bahasa Inggris seperti itu. Ada yang bilang si B itu bagus, si Indo itu jelek, padahal ada itu nggak formal, itu non formal. Begitu. Padahal tidak tidak seperti itu. Bisindo bisa digunakan untuk hal yang formal juga. Jadi, eh, misal saya sebagai orang Jakarta, Mas tinggal di Jakarta kan ya, betul kan ya? Misal saya orang Jakarta, terus ngelihat tuli yang isyaratnya beda, pasti Mas akan ngeh kok. Pasti akan nanya, asli mana? Gitu. Pasti akan ada pertanyaan seperti itu. Jadi jangan khawatir. Yang penting tadi udah bilang kan ya, tips cepat mahir bahasa isyarat seperti apa. Nah, mungkin terjun di komunitas tulinya secara langsung begitu. Di kafe atau ketemu dengan teman-teman tuli, kuncinya adalah be brave. Langsung aja JB-JB gitu ya, sok-sok kenal gitu ya. Boleh kok. Oke, ada lagi, Mas? Nanti pas ujian terakhir kita akan ada tatap muka kan ya? Nah, nanti bisa berinteraksi langsung dan ngobrol langsung, kita bisa makan bareng gitu, ngobrol-ngobrol langsung. Oke? Gitu ya. Sip. Apalagi teman-teman ada pertanyaan lagi? Sat, kira-kira 2 menit, sorry 4 menit lagi.
Mau nanya pertanyaan pribadi juga boleh. 4 menit lagi menuju kelas yang ditutup. Masih ada sisa? Saya pikir sudah ya, kita tutup saja kelasnya. Terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga teman-teman semua bisa mahir bahasa isyarat. Kalau ada yang mau nyerah, bilang aku ya. Lambaikan eh, lambaikan tangan ke kameranya ke aku aja gitu ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan. Terima kasih banyak sama-sama. Bye-bye teman-teman.